أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. Salah satu jalan menuju pengetahuan tauhid di samping jalan afak makrokosmos adalah jalan nafs atau mikrokosmos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak renungkan? Dalam sebuah hadis, Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Dengan demikian, salah satu pengetahuan dan ma'rifat yang sangat penting dicari dan akan mengantar pada perjalanan pengenalan tauhid hak subhanahu wa ta'ala serta kesempurnaan insaniyah adalah ma'rifat nafs, pengetahuan terhadap diri. Beberapa hal berikut ini yang perlu diketahui dalam rangka ma'rifat nafs adalah: pertama, zat manusia terbentuk dari dua substansi. Substansi non-materi yang membentuk nafs dan substansi materi yang membentuk jasad. Karena itu, nafs adalah hidup, berakal, bekerja dan aktif. Sedangkan jasad adalah mati, jahil dan pasif. Dua, kesempurnaan, keutamaan dan kelebihan atas yang lain dapat diperoleh manusia hanya dengan jalan pengetahuan dan pengamalan terhadap keharusannya, bukan sesuatu yang lain seperti kekayaan dan kekuasaan. Jadi kekayaan dan kekuasaan pada hakikatnya tidak membawa manusia kepada kesempurnaan. Ketiga, ma'rifat dan pengetahuan yang mengantarkan manusia untuk memperoleh keutamaan dan kesempurnaan serta dengan memilikinya akan menaikkan manusia dari kesejajaran hewan-hewan sampai derajat malaikat muqarrabin bukanlah sembarang ilmu. Betapa banyak ilmu dan pengetahuan yang menjadi karya ilmuwan, tapi hanya menyibukkan para pembacanya, tapi tidak punya efek serta pengaruh dalam kesempurnaan diri manusia. Semacam mengumpulkan informasi-informasi
dan mungkin punya pengaruh di dalam perbuatan, tapi tidak terkait terhadap kesempurnaan manusia. Bahkan sebagian boleh jadi mendegradasikan derajat manusia, seperti ilmu-ilmu haram yang diharamkan syariat yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu dan ma'rifat yang bermanfaat di akhirat adalah ilmu dan ma'rifat yang ulama akhirat memberikan perhatian sangat besar terhadapnya. Sementara ulama dunia membelakanginya, yakni pengetahuan dan ma'rifat terhadap Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kitab-kitab sucinya, dan para nabi serta walinya. Juga pengetahuan terhadap hari kiamat, perkara yang berhubungan eskatologi, nafs manusia, serta bagaimana nafs mengalami kesempurnaan, yakni pengetahuan terhadap diri manusia. Bagaimana diri manusia mengalami kesempurnaan dan kenaikannya dari posisi kehewanan mendapatkan makam sempurna sampai pada tataran malakut dan ruhani yang abadi. Keempat, kesempurnaan ilmu dan ma'rifat demikian ini akan dicapai dengan jalan sair suluk, riyadah. Pada hakikatnya semua kita ini bersair suluk, tapi sair suluk dalam artian perjalanan yang terprogram untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan ilmu dan ma'rifat tersebut akan dicapai dengan jalan sair suluk, riyadah, dan mujahadah syar'i. Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan, mujahadah syar'i, bukan di luar daripada syar'i, yakni mengamalkan ibadah-ibadah syariat, yakni hukum-hukum fikih dan hukum-hukum akhlak Islami, serta menjaga syarat-syarat khusus dalam perjalanan suluk. Adapun kemungkinan untuk mencapainya terbuka lebar bagi setiap orang. Namun karena sedikit yang menepakinya dengan sungguh-sungguh, maka hanya sedikit yang berhasil mencapainya. Untuk memahami masalah ini dengan baik, kami menjelaskannya dalam bentuk ilustrasi. Kita menjelaskannya dalam bentuk ilustrasi. Nafs manusia dalam mempersepsi topik-topik benar dan hakikat sesuatu berposisi sebagai cermin yang berhadapan dengan gambaran dan konsep yang diketahuinya. Sementara penyebab tak terlihatnya suatu gambaran dalam cermin ada 5 hal. Pertama, cermin masih belum dalam bentuknya sempurna. Misalnya bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatannya sudah tersedia, tapi cermin masih belum dibuat. Kedua, terkadang cermin telah jadi, tapi kotoran, karatan, dan debu menutupinya. Ketiga,
Dikarenakan kita tidak memposisikan cermin pada posisi di mana gambar ingin disaksikan, misalnya objek dan benda yang ingin disaksikan itu berada di belakang cermin. Keempat, antara cermin dan benda terdapat sesuatu, misalnya tirai sebagai penghalang. Kelima, kita tidak mengetahui secara pasti posisi di mana sesuatu yang menjadi objek perhatian diarahkan, sehingga cermin kita letakkan ke arah tersebut. Demikian juga seperti 5 perkara ini tentang substansi nafs manusia, di mana ia memiliki kesiapan sebagai sebuah cermin bagi tajalli gambaran hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu langkah mendasar yang dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifat ilahiyah adalah mengenal diri dan nafs kita terlebih dahulu. Bahwa nafs adalah suatu substansi non materi, hidup, berakal, bekerja, aktif, dinamis, dan abadi. Dari dimensi-dimensi yang dimilikinya ini, ia memiliki kesiapan untuk memperoleh emanasi serta tajalli nama-nama dan sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Yakni bagaimana sifat-sifat sempurna hak subhanahu wa ta'ala memanifestasi pada nafs, memanifestasi pada kalbu manusia, sehingga perilaku, tingkah laku, pemikiran, amalia, semuanya berdimensi manifestasi dari sifat-sifat sempurna. Namun tentunya semua ini syaratnya adalah nafs harus memiliki kebersihan dan kesucian, sehingga dimensi-dimensi yang dimilikinya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna dalam berhadapan dengan emanasi dan tajalli cahaya ilahiyah yang senantiasa terpancar di alam afaq, makrokosmos, dan alam anfus ini, yaitu diri manusia, yakni mikrokosmos. Oleh karena itu, salah satu pengetahuan dan ma'rifat yang sangat penting dan setiap orang mestilah berupaya untuk meraihnya adalah pengetahuan nafs. Tanpa pengetahuan terhadapnya ini, manusia akan memiliki hambatan-hambatan dalam pengenalannya terhadap hak subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam pengenalannya perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada hak subhanahu wa ta'ala, sehingga mencapai posisi berada di sisi hak subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pikir inilah pembahasan kita tentang pengetahuan nafs. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.